Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa idza sadaqallahu azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, jemaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan nikmat iman wal Islam dan umur. Nikmat yang terakhir saya sebut ini paling penting nih. Bulan lalu tanggal 27 Juli saya ceramah di sini soal kematian. Lalu ada yang praktekin, Pak. Ada yang mengamalkan ceramah saya itu 3 orang. RT 5 itu almarhum Bapak Muhammad Ikhtiar. RT selanjutnya RT 6 ya, Pak Dadang Utama. Sebelumnya ada lagi. Bukan, Pak Iqbal, Pak, udah duluan. Ada 3 pokoknya. Pak Ikhtiar. Oh, udah Suartin. Nah, bukti kan? Bukti. Bahkan saya katakan bulan lalu orang-orang yang mendekati umur 60 gitu. Mereka semua 60-an tuh. Ya, 58, 59 gitu. Tapi bukan berarti kita harus takut menghadapi itu. Pokoknya ada bukti lah gitu apa yang saya ucapkan. Nah, pagi ini saya mau bicara mati lagi. Bicara mati ya begitu. Satu-satunya yang pasti yang kita pasti hadapin ya mati, Pak. Enggak ada lain, enggak ada. Bapak mau bicara misalnya saya mau ngambil doktor di UI S3 itu. Belum pasti. Besok saya mau ke Ancol mau keluarga, enggak pasti. Tapi kalau mati pasti. Makanya mati itu dalam Quran definisinya al-yaqin. Kemarin saya udah ucapin tuh. Al-Hijr ayat terakhir. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin kepadamu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Qatadah dan Mujahid mengartikan al-yakin itu al-maut. Kenapa al-maut disebut al-yakin? Yakin itu artinya sesuatu yang sangat dipercaya. Yakin, sangat dipercaya. Ya kan? Orang boleh nggak percaya sama Allah, silakan. Orang boleh nggak percaya sama Rasulullah, silakan. Orang boleh nggak percaya Quran, silakan. Tapi tanya sama orang itu, Mas, kamu yakin nggak pasti mati? Jawabannya, yakin. Orang yang kafir sekalipun pasti tahu kalau dia bakal mati. Itu hebatnya Allah itu, menciptakan maut sampai maut itu sesuatu yang diyakini kepastiannya gitu loh. Jadi ini hari saya bicara mati. Mungkin bulan depan insya Allah bicara mati lagi dalam bab yang lain itu. Karena babnya banyak. Nah, bulan lalu saya ingatkan aja, kita bicara mengenai tanda-tanda kematian. Udah pada apal lah ya. Jadi artinya udah siap. Nah, ini hari saya mau bicara tentang sikap manusia
terhadap kematian. Sikap manusia terhadap kematian. Al-Quran mencatat minimal ada 3 sikap manusia terhadap kematian. Pertama, manusia itu seluruhnya benci sama mati. Bapak sama istri di rumah bicara sama istri ini, "Mah, kalau nanti saya mati ini, tolong." Istri langsung mencegah, "Papa jangan ngomong gitu ah. Enggak, mama masih mau sama papa." Gitu. Ya kan? Ada naluri di mana mati itu kita nggak mau kita omongin. Ntar dulu deh. Ya kan, Pak ya? Berarti kalau Bapak nggak mengiyakan, Bapak ini memang udah siap mati, berani. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Itu pertama, benci sama kematian. Kedua, manusia nalurinya menghindari kematian. Menghindari. Nanti dengan asumsi kalau kita sehat, umur panjang. Makanya terus kalau lagi ngelayat, makanya lu jaga kesehatan gitu. Menghindari kematian. Dan naluri yang ketiga, lari dari kematian. Itu tercatat dalam Quran dan dalam hadis. Jadi sikap kita itu ada 3, minimal 3 ya. Mungkin karena kelemahan saya belum mencari yang lain itu. Nah, mengenai yang benci dengan kematian, Siti Aisyah itu pernah statement kepada Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Apa statement Siti Aisyah? "Ya Rasulullah, fakulluna yakrahul maut." Kita semua emang kan benci mati. Rasulullah mengiyakan. Naam, betul. Benci mati, Pak. Mati itu ada peristiwa yang kita nggak suka. Jangan sampai dah kita mati gitu loh. Ya. Yang kedua, yang menghindari kematian, silahkan cek nanti surat Qaf surat 50 ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dan datanglah sakratul maut itu dengan benar, sebenar-benarnya. Lihat. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang demikian itu yang kamu menghindar darinya. Al-Quran yang bilang. Jadi pertama apa? Benci sama mati. Yang kedua, menghindar. Yang ketiga, kita itu udah distempel sama Allah, disifati. Manusia itu lari dari kematian. Lari. Apa ya? Ngabur. Dalam surat Jumat ayat 8 Allah menyebut, "Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Muhammad, katakan kepada orang Anas tuh, yang di Pamulang, bahwa mati yang kamu lari darinya, tafirruna minhu, lari, fa innahu mulaqikum. Mati itu ngejar kamu. Kamu lari dari mati. Farra yafirru. Lari atau kabur. Ya. Kenapa? Apa? Oh, ya. Nah, sekarang mari kita teliti dan kita perdalam kenapa manusia punya sifat yang 3 ini. Padahal mati itu pasti. Kenapa manusia punya sifat benci sama kematian, menghindar dari kematian, dan lari dari kematian? Kenapa? Sebab pertama, genetik, Pak. Rasulullah SAW menceritakan mengenai kisah Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu waktu habis diciptakan ruh, Allah dengan kekuasaannya, yang kita nggak tahu kaifiahnya, menggosok punggung Nabi Adam. Dari gosokan itu keluar kita nih, Pak, semua. Ruh kita keluar semua, hadir di hadapan Allah. Yang ditanya itu di Al-A'raf 172 itu loh, ala subrabbikum itu, ya, di alam ruh. Adam melihat, nanya sama Allah, ini siapa ini? Rombongan ini siapa? Itu keturunanmu. Karena kita itu mengagumkan, Pak, di hadapan Allah. Ruh kita itu antara kedua mata kita, ruh ya, itu ada biru-biru, kayak listrik gitu, kayak gundala putra petir loh, kayak gitu. Jadi bagus, Pak. Kita tuh rupa kita dalam bentuk ruh tuh bagus. Adam kagum, itu siapa? Itu anak-anakmu, kata Allah. Lalu Adam melihat lagi satu orang yang sangat gagah sekali.
perawakannya. Lah itu siapa? Itu Daud. Nabi Daud alaihissalam. Itu Daud. Gitu. Adam tanya, engkau memberikan dia usia berapa di dunia nanti? Kata Allah 60 tahun. Kata Adam, tambahkan dari umurku 40. Jadi 100. Kemudian Adam turun ke bumi, hidup dan sebagainya. Tiba Adam alaihissalam mau diambil nyawanya, datanglah malaikat maut ke hadapannya. Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun, Pak. Ketika beliau umurnya 960, datang malaikat maut. Adam bilang, seingat saya 1000 umurnya. Gitu kan? Kenapa kamu udah datang, katanya. Lalu diingatkan oleh malaikat maut, udah kamu kasih kan kepada Daud 40. Udah kamu kasih. Adam tetap ingkar. Enggak gitu. Maka Rasulullah menerangkan dengan kisah ini, fajahada Adamu fajahadat dzurriyyatuhu. Adam mengingkari hal itu, bisa-bisa keturunannya nanti juga mengingkari maut. Gitu loh. Jadi kita genetik, Pak. Dari bapak kita dulu udah mencoba mengingkari maut. Lalu Rasulullah meneruskan, wa nusiya Adamu wa nusiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa, keturunannya pun bisa lupa. Jadi kita ada sifat ingkar pada maut, lupa, pura-pura lupa. Lalu misalnya kita nih saking sok lupanya, ada malaikat maut, belum waktunya gitu. Ya. Yang terakhir, wa khati'at Adamu wa khati'at dzurriyyatuhu. Adam juga bisa salah, keturunannya pun bisa salah. Jadi pertama kali sebab kenapa kita benci mati, ya, lalu menghindar mati, lari mati adalah satu genetik dari Nabi Adam. Jangan khawatir, Pak. Jangankan kita yang orang biasa, Nabi Musa pun begitu. Nabi Musa pun begitu ya, Pak. Jadi ada malaikat maut datang nih, ditonjok sama Nabi Musa. Ini hadisnya sahih, Pak. Bukhari, Muslim. Ditonjok sampai matanya keluar. Malaikat maut tuh matanya keluar ditonjok. Ya takut dia. Adam kan terkenal nih, itu tangannya kayak beko. Musa. Tangannya tuh kayak beko. Dueng gitu. Bisa nyari sumber air. Dihajar tuh malaikat maut, Pak. Balik ke Allah. Kata malaikat maut, Anda mengutus saya kepada orang yang nggak pengen mati. Nah, lalu apa Allah dibetulkan lagi matanya dengan baik. Kamu bilang sama Musa supaya dia menempelkan tangannya ke seekor lembu. Nanti dia lepas, bulu-bulu yang tertutup tangannya itu hitung. 1 bulu saya kasih 1 tahun. Kata Allah, berapa tuh tambahan umurnya? Jadi suruh taruh tangannya di lembu. Lepas lagi, nah itu dihitung bulunya. 1 bulu 1 tahun. Wah, kalau kita ditawarin begitu, Pak, ya kan, kita tutup tuh sama badan kita sekalian. Itu 200 tahun ada kali tambahannya. Nah udah, malaikat maut datang ke Nabi Musa. Menurut Allah, firman Allah kepadamu, pesannya supaya engkau menempelkan tanganmu di lembu dan hitung bulunya. Kata Musa kepada Allah langsung. Nabi Musa kan punya handphone langsung ke Allah, kan? Iya kan? Ada di Al-Quran dikatakan Musa berkata-kata dengan Allah langsung. Musa tanya, setelah itu apa ya Allah? Setelah itu mati. Fala'anna. Kalau gitu sekarang aja mati, gitu. Jadi Musa pertama menghindari, tapi setelah dikasih bonus yang banyak dengan itu, dia tanya lagi, setelah saya dikasih bonus itu, umur itu, terus apa? Mati. Ya mendingan sekarang. Akhirnya dicabutlah Musa. Itu Nabi Musa. Nabi Ibrahim lebih-lebih lagi. Nabi Ibrahim itu terkenal dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Ya, kekasihnya Allah. Ketika datang malaikat maut kepada Ibrahim, Ibrahim suruh malaikat maut menyampaikan pesan pada Allah. Pesannya begini, katakan pada Allah, hal ra'aita khalilan yakbidu rohu khalili. Apa tega kekasih seorang sosok kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Ya udah disampaikan sama malaikat maut ke atas. Ya, nih Ibrahim ngomong begini, kok tega mencabut nyawa kekasihnya sendiri?
malaikat maut diperintah sampaikan pada Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalili, di mana ada kekasih yang nggak pengen ketemu sama kekasihnya. Sampaikan sama malaikat maut. Kata Allah, di mana ada kekasih yang nggak pengen ketemu sama kekasihnya. Ya udah cabut. Tapi pertama kali Nabi Musa dan Nabi Ibrahim mengingkari maut. Kalau bisa jangan mati. Tapi setelah dijelaskan bahwa mati itu biasa aja, ya udah. Sekarang cabut. Nah, jangan khawatir. Ini pertama kali sebabnya kita ini benci sama mati, menghindar mati, lari dari mati adalah pertama genetik. Ada sifat-sifat yang diturunkan Nabi Adam pada kita sehingga sampai sekarang, sampai hari kiamat, setiap manusia selalu ingkar dengan kematian, ya, benci mati. Nomor 2, sebab kenapa kita benci mati, kita lari dari mati, menghindar dari mati, adalah salah paham kita memati ini. Kita pikir kalau mati itu kita musnah, udah nggak ada lagi, bahkan mungkin kita nggak ketemu lagi tuh sama istri kita, anak kita gitu. Padahal banyak surat dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana seorang yang beriman dan dia yang ngajarin iman pada keluarganya, dia akan dipertemuan lagi. Contoh surat At-Tur ayat 21. Ntar Bapak buka itu rumah. Ya. Jadi salah paham tentang mati. Mati itu apa sih mati? Mati itu pertama kali Rasulullah katakan begini, Ju'ila lakumul abadu ilal intiqal. Kamu itu dijadikan oleh Allah makhluk abadi. Abadi itu artinya nggak rampung-rampung, Pak, nggak kelar-kelar. Sekali hidup terus kok ada Pak udah mati, meninggal dunia, ilal intikal, kamu dipindah-pindah. Coba perhatikan Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Inilah perjalanan manusia. Manusia awalnya mati, hidup, mati, hidup, balik ke Allah. Ini yang disebut oleh Rasulullah intikal, artinya dipindah-pindah. Pertama kali manusia dalam bentuk ruh yang kita nggak tahu, dalam Al-Insan ayat 1 nggak bisa disebut kita namanya apa, pokoknya ruh. Kemudian ruh itu ditiupkan pada janin, fa'ahyakum, dihidupkan oleh Allah. Tsumma yumitukum, dimatiin lagi. Mana dia meninggal tuh, matiin lagi. Tsumma yuhyikum, dihidupin lagi. Tsumma ilaihi turja'un, balik pada Allah. Jadi mati itu bukan musnah, cuman pindah. Bapak mau pindah dari estate, dari MA ke estate, ya pindah gitu. Ya lain-lain orang pindah kan, ada yang bawa truk, ada yang nggak bawa apa-apa, pokoknya pindah, tinggal pakai, pindah. Dan di sana ramai Pak, di alam barzah ramai, lebih ramai dari sini, karena mbah-mbah kita udah di sana semua, Pak D yang udah meninggal di sana semua, gitu. Ya, jadi pertama mati itu pindah, dan jangan dibilang mati itu musnah, karena mati dalam Islam itu definisinya keadaan ruh tanpa jasad. Ya Pak, tolong dihafal Pak, mati itu apa? Keadaan ruh tanpa jasad. Ini bisa Bapak lihat di Al-Quran nih. Wala takunu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Yang hidup apanya Pak? Rohnya. Badannya mah udah expire. Badannya kalau dikubur kita gali lagi 3 hari, udah expire Pak. Nggak ada harganya, namanya mayit itu artinya bangkai, nggak ada harganya kita. Tapi yang hidup apa aja? Rohnya. Jadi mati itu roh kita tetap hidup, udah itu masih hidup sekarang rohnya itu, tapi kita nggak tahu. Walakillah tasyurun, kata Allah, nggak disadarin. Bahkan untuk orang-orang beriman, orang-orang yang mati di jalan Allah, dalam surat Ali Imran 169 ditambahkan bal ahya'u inna rabbihim yurzaqun. Mereka tuh nggak mati, mereka tetap hidup, dikasih rezeki sama Allah. Bayangkan itu, kita tapi nggak tahu di mana mereka. Yang jelas alamnya alam barzah namanya, gitu loh. Jadi jangan salah paham sama mati. Mati biasa aja, pindah doang.
pindah di alam barzah nunggu sampai hari kiamat. Permasalahannya nunggunya cuma ada di 2 tempat. Satu VIP, satu ekonomi kelas kambing. Yang VIP kata Rasulullah namanya Rodotun min riyadil jinan. Taman-taman surga. Belum masuk surga, baru taman doang. Kalau yang kelas ekonomi, kelas kambing namanya Hufratun min khifarin niron. Jurang-jurang neraka. Di situ doang. Makanya kita perlu bekal supaya kita masuk ke VIP. Tapi saya yakin insya Allah jemaah Masjid Anas masuk VIP semua. Amin. Mantap. Udah siap? Coba angkat tangan yang pengen mati. Gak ada yang angkat tangan ya. Ya. Lalu yang kedua, jangan salah paham. Mati itu untuk orang mukmin kayak macam bapak ibu ini istirahat. Jadi al-mautu tamamun nikmah. Maut itu lil mukminin. Maut itu, mati itu kesempurnaan nikmat bagi orang mukmin. Rasulullah pernah duduk di pinggir kayak beginilah meriung. Lewat jenazah orang mukmin. Rasulullah berkata, "Hadza mustarih." Nggak lama ada jenazah orang Yahudi lewat. "Hadza mustarahu minhu." Nah, sahabat tanya, tadi ngomong mustarih itu apa sih? Yang kedua, mustarahu minhu apa sih? Yang pertama, kata Rasulullah, "Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah." Seorang hamba mukmin mustarih, istirahat dari kesibukan dunia, kepedihan dunia menuju rahmat Allah. Makanya sering kalau di beritanya tuh telah berpulang ke rahmat Allah. Itu kata Rasulullah. Ya kita ini Pak, amin. Iya. Jadi istirahat. Cara istirahatnya gimana? Cara istirahatnya itu ya apalagi kalau bapak meninggalnya hari Jumat, terus sempat la ilaha illallah, terus sepanjang hidupnya sampai meninggalnya beramal soleh gitu. Itu nggak ditanya, man robukan boro-boro, sungkan malaikatnya. Monggo, gitu paling gitu. Monggo enggak pergi. Kalau orang Jawa, malaikatnya bisa bahasa Jawa, Pak. Udah selesai istirahat ya. Seperti istirahatnya pengantin. Rasulullah menerangkan begitu, istirahat kamu seperti istirahatnya pengantin. Udah ditidurin. Makanya ketika dia saking asik tidurnya, hari kiamat dia teriak, bangun. Ya wailana mamba asana mimmarqadina. Celaka aku. Siapa yang bangunin aku? Lagi enak tidur di bangunan. Dibangunin. Ya. Jadi kita tuh Pak. Tapi kalau yang kafir, yang fujar, yang berdosa, lain lagi nasibnya. Itu semua ada di hadis. Jadi jangan khawatir, kita ini istirahat. Yang kedua, yang tadi yang pertama, bahwa kita ini tidak mati, tidak musnah, tapi kita hidup di VIP room dan lalu kita istirahat. Yang ketiga, mati itu menurut syariat Islam adalah kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Dalam surat Al-Ankabut disebut kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan maut, kemudian kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Tadi ayat yang saya baca di depan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakal balik. Ngapain balik, Pak? Barangkali ada yang tahu? Ngapain balik? Surat Al-Jum'ah yang saya bacakan tadi itu menyatakan ringkasan maut. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian orang mati itu dikembalikan pada Tuhan, pada Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini ringkasan. Mereka akan diberitakan tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi kita tahu lihat video kita, Pak. Nih dulu kamu nih nyolong. Ini dulu kamu ngaji nih. Ini filmnya ada nih. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, benar juga nih. Detail sekali. Jadi itu mati itu. Artinya mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan yang diuji setelah kita mati itu 3. Ujian iman di alam barzah,
ujian amal di yaumil hisab, ujian kenikmatan. Ditanya soal kenikmatan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. 3 itu doang, Pak. Ya. Jadi mati itu gitu. Jangan salah paham dengan mati itu. Lalu mati itu juga hari merdekanya orang mukmin. Kalau kita kemarin ngerayain 17 Agustus merdeka, kita artinya bebas dari penjajahan. Kalau kita orang mukmin secara Islam, mati itu merdeka dari penjara. Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara buat orang mukmin, tapi surga buat orang kafir. Maksudnya penjara untuk orang mukmin, kita ini walaupun punya duit banyak gak bisa berbuat sembarangan, Pak. Ada aturannya. Makan diatur menurut Islam, ya kan? Nikah diatur, nggak bisa semena-mena gitu. Makanya di penjara kita, nggak bisa sembarang berbuat. Tapi bagi orang kafir, jannah, surga. Ketika kita mati, kita lepas dari penjara dunia gitu loh, menuju pada keinginan kita yang di dunia yang itu nggak dapat, di surga pasti dikabulin semuanya. Gitu loh maksudnya. Jadi mati itu enak, Pak. Ya, jangan dianggap mati itu wah gimana gitu. Ya, itu pertama. Itu sebab yang kedua ya. Jadi sebab pertama kita ini apa tadi? Sorry? Genetik dari Nabi Adam. Yang kedua kita salah paham mengenai kematian. Sebab ketiga kita benci mati, belum siap bekal. Nah, banyak yang bilang gitu ya. Wah belum siap bekal nih gitu. Bekalnya tuh paling minim bekalnya 2. Amal soleh yang banyak, terus pada waktu sebelum mati udah bertobat. Jadi mati nggak bawa dosa. Aman tuh Pak, aman betul. Alhamdulillah. Walaupun orang yang bawa dosa sedikit tuh masih bisa ada peluang dia aman karena oleh orang yang hidup akan didoakan. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fanu gitu. Tapi kalau bisa banyak beramal soleh, terutama sebelum kematian dan posisinya udah tobat. Jangankan kita Haji Roma Irama aja udah ngerti ini, terus dia tulis di lagunya Pak. Bapak nanti buka album Haji tahun 87, side B, lagu ketiga, judulnya Hari Berbangkit. Roma Irama bersabda. Nah, Roma Irama bersabda, selagi masih ada kesempatan, tobatlah dan beriman. Bila nyawa sudah di kerongkongan, tertolak penyesalan. Nah, dari Aminor Pak Chandra. Ini penting ini Pak, penting Pak. Jangan main-main sama mati. Karena ada 7 penyesalan kita di Al-Quran ketika kita udah mati nanti. Wah itu nanti bab lain ya. Pokoknya saya kalau hari minggu keempat bicara mati ya. Kita ada penyesalan deh. Laula akhartani ila ajalin qarib, balikin aku ke dunia, aku pengen beramal soleh, pengen sedekah. Ada aja nyesel macam-macam gitu ya. Gitu ya. Jadi kita belum siap bekal yang paling aman amal soleh dan bertobat. Banyak bekal-bekal yang lainnya. Al-Quran menuntun kita watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu nanti bahasanya ini. Kemudian sebab selanjutnya yang keempat, takut dengan sakitnya mati. Kita mungkin dengar rumors kalau mati itu sakit. Ya. Nah, khusus untuk sakitnya mati ini Rasulullah udah memberi isyarat pada kita sebenarnya, memberi isyarat, memberi tanda bahwa memang mati itu sakit. Ketika Rasulullah mau wafat, 3 hari sebelum wafat, Siti Aisyah bersaksi di depan Rasulullah itu ada bejana air. Rasulullah sambil tidur gitu agak bangun sedikit, masukin tangannya dua-duanya, lalu mengusap mukanya sambil beliau berteriak, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Pak, kalau ada orang misalnya lagi sakit ya, terus dia minta air ngusapin mukanya, yang dirasain apa Pak? Panas. Dan belum tentu badannya yang panas. Kan kebanyakan orang mau meninggal kan badannya dingin. Jadi apa yang panas? Rohnya.
Itu tanda dari Rasulullah. Beliau ngomong, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap mati pasti ada sekaratnya. Sekarat itu mabok, pasti ada apa ya? Fly-nya, ada sakitnya, ada pedihnya gitu loh. Gomrohnya, ada gomroh. Jadi hati-hati ya. Cuman nanti Al-Quran sendiri dan hadis banyak menerangkan mengenai rasanya mati. Dan ini insya Allah kalau kita dikasih umur bulan depan ya Pak Ade ya, Haji ya. Ada tuh detailnya. Nabi Isa bersaksi rasanya mati kayak begini. Dan setiap nabi-nabi ketika dia dicabut nyawanya, sama Allah diinterview. Contohnya Nabi Ibrahim. Ibrahim, gimana rasanya mati? Begini ya Allah. Saya merasa seperti saya tuh bulu ayam tuh yang didorong sama besi panas terus dicabut gitu ya Allah. Kata Allah, itu udah saya ringanin. Nah, contohnya itu. Dan banyak hadis mengenai ini, nabi-nabi itu. Insya Allah yang bulan depannya. Tapi Bapak mesti tahu. Jadi ntar milih yang mana gitu, saja itu. Dan ujungnya dari keterangan ini ternyata untuk orang-orang mukmin di Masjid Anas mati nggak ada rasanya. Amin. Nggak ada hadisnya. Ya, tapi nggak nyebut Masjid Anas memang, tapi yang mirip-mirip lah. Mukminnya kan mirip nih sama zaman itu. Gitu. Nggak ada rasanya. Nah, gimana caranya mencapai itu? Insya Allah minggu depan, bulan depan ya. Kalau saya ada umur, ya. Kalau Bapak juga ada umur kan. Ya. Ntar nggak ada yang MC. Gitu. Ya, jadi takut dengan sakit mati itu sebab juga. Kita benci mati karena takut dengan rasa sakitnya mati gitu. Padahal kalau kita tahu ilmunya, tinggal kita manage saja. Kita menciptakan suasana di mana kita nggak merasakan maut itu. Insya Allah ada ilmunya sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir, sebab kenapa manusia itu benci mati, lari dari mati, menghindar dari mati, karena manusia pengen masih menikmati dunia dan pengen umur panjang, nggak pengen pisah sama kenikmatan ini gitu, ya. Nah, dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah bilang begini, yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahusnani. Anak Adam kita ini semakin dewasa, semakin besar, dan semakin besar pula lah dua hal bersamanya. Apa itu? Hubbul mal wa tulul umur. Cinta harta dan senang sama panjang umur. Bapak kalau pas hari ulang tahun kan keluarga bilang apa? Panjang umur. Ya nggak pernah disedoain mati kan? Ayo cepet mati, ayo cepet mati kan kalau panjang umur. Bapak kalau mau panjang umur mau berapa umurnya? Saya tanya nih, kalau misalnya dikabulin sama Allah panjang umur, mau berapa Pak? Pak Mukhtar mau berapa Pak? 400. Bapak umur 90 aja udah gak boleh nonton bioskop. Kan Dolby stereo tuh, judang takut jantungan. Naik gojeknya gak percaya. Ya Bapak bener mau naik motor saya. Ntar kalau lepas di jalan gimana? Pokoknya segala sesuatu yang berbentuk umum itu kita udah makin tua gak dipercaya. Jadi kalau ditanya kan gak bisa jawab kan. Mau berapa umur kita? Ya sehat kan gitu. Pak Ali ini punya ayah masih hidup ya? Masih. 100 umurnya. 100 lebih. Saya ya khusus untuk Pak Ali. Mungkin Pak Ali juga pengen seperti bapaknya. Pengen 150 gitu. Jadi jangan panjang-panjang umurnya. Karena gini Pak, kita bisa kejebak. Rasulullah pernah bersabda, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik itu kalau dia panjang umur tapi kelakuannya baik. Ada orang panjang umur tapi kelakuannya bejat, ada. Jadi jangan kejebak, hati-hati. Panjang umur itu kalau bisa, jangankan panjang umur, waktu kita sekarang ini, coba Bapak renungkan, manfaatkan waktu benar-benar yang bernilai di hadapan Allah. Ini maaf ya, saya tidak mencela kegiatan apapun, silakan aja. Seandainya ada kesempatan di malam hari,
Di mana kesempatan itu Bapak bisa mendapatkan surga atau pohon di surga. Dibanding dengan kesempatan yang sama, jam yang sama, Bapak nggak dapat apa-apa dari Allah. Tentu akan milih yang surga. Tapi faktanya Pak, susah. Ya kan, misalnya ada Piala Dunia secara langsung 1 jam. 45 kali 2 ya? Dua babak tuh perpanjangan waktu. Pak, setengah jam aja Bapak zikir dapat 1.500. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mati saat itu, subhanallah. Ya kan? Man akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Tapi kalau lagi lihat bola, gol, mati. Nah, gol lu deh. Gitu loh. Bandingannya itu. Nah, itu namanya memelihara waktu. Makanya ada surat wal asr, demi masa, demi waktu, manusia rugi semua. Nah, tolong renungkan aja itu. Ya, kaitannya dengan mati. Jadi kita kata Rasulullah, kita itu hubbul mal wa tulul umur. Banget cinta sama dunia dan cinta memanjang umur. Al-Qur'an mencela sifat ini. Coba renungkan surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi pengumpat dan mencaci maki. Kenapa dia mengumpat? Karena dia merasakan rezekinya dari Allah kurang. Kenapa mencaci maki? Dia mencaci maki harta orang lain. Kok kaya, kok enggak? Dia kan cuma pegang, pokoknya umpat seperti itu. Nah, siapa orang ini nih? Alladzi jama'a malau wa'addadah. Orang yang hitung-hitung harta, ngumpulin harta, jamaah amalan dan hitung-hitung. Terus dia tahu ada sifat ini, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira hartanya itu dapat mengekalkannya, dapat bikin dia panjang umur. Ini celaan. Jadi orang tuh takut mati memang karena dia pengen hidup di dunia terus dan pengen hidup lebih lama dan ada hartanya. Padahal cinta dunia itu induk dari semua kesalahan. Hubbud dunya kullu ra'si khati'atin. Ya. Dan dia takut pisah sama yang disenengin sama dia. Mobilnya, istrinya, takut pisah, Pak. Ya, orang yang takut mati itu enggak pengen meninggalkan dan enggak pengen ditinggalkan. Gitu loh. Ya. Padahal Jibril udah memperingatkan begini. Suatu hari Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah ngomong begini. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat kamu nanti mati. Wahbib man syi'ta, dan cintailah siapa yang mau kamu cintai. Fa innaka mufariquh, tapi kamu akan berpisah dengannya. Tuh. Wa'mal ma syi'ta, dan berbuatlah sesukamu. Fa innahu majziyun bih, tapi kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hidup itu nggak gampang, tapi mati pasti. Maka itu persiapkanlah bekal dengan sebaik-baiknya. Terakhir saya bawakan 2 hadis. Hadis pertama, Rasulullah pernah disaksikan oleh Al-Bara, sahabatnya Bara bin Azib. Beliau mengantar orang ke kuburan, menguburkan orang. Selesai dikubur, beliau duduk di sisi kuburan sambil nangis, sambil berkata kepada yang lainnya, lihat perkataan Rasulullah, ya ikhwani, wahai teman-temanku, ya ikhwani, limisli hadza fa'idtu, untuk hal seperti ini persiapkan diri, untuk mati ini persiapkan diri. Itu kata Rasulullah. Jadi siap-siap, jangan ntar paling itu cuma persangkaan bapak aja, paling gua ntar badan sehat begini kayak Pak Ale bilang tadi sehat begini, banyak orang sehat lewat, Pak, hati-hati. Sebaliknya ada juga sakit bertahun-tahun nggak mati-mati, ada. Atau ada juga yang mati langsung sakit, terbalik, sakit langsung mati, ada. Jadi kita nggak tahu kita ada di mana itu. Kata Rasulullah, ya ikhwani, wahai ikhwan, wahai teman-temanku, limisli hadza fa'iddu, untuk hal ini tolong persiapkan diri baik-baik.
Salah satunya tolong jaga waktu. Kata Rasulullah, kalau kamu tiba waktu subuh jangan nunggu sampai sore. Kalau tiba waktu sore jangan nunggu waktu subuh. Maksudnya jangan buang-buang waktu. Apa yang bisa membuatmu bernilai di hadapan Allah, lakukan. Gitu ya Pak ya. Nah demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya dan ketersinggungan dari kata-kata saya mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya yang telah disampaikan. Selanjutnya masih ada waktu mungkin sampai selupnya lewat 5 atau 6 lewat 5. Kami silakan kepada seluruh jamaah yang ingin bertanya atau mempertegas atau mungkin hal lain di luar di materi. Jangan menghindar dong dari mati. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau orang meninggal itu kan semua dapat pertanyaan dari nakir dan munkar. Itu selama dia tidak bisa menjawab akan mendapatkan siksaan. Ya. Jadi selama dia tidak menjawab dengan benar, dia mendapatkan siksa. Dan pertanyaan saya itu, yang telah meninggal yang terdahulu itu apakah sampai sekarang masih ada disiksa? Ya. Kalau apabila yang tidak bisa menjawab nakir dan munkar Ya. itu aja yang Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai pertanyaan mukar dan nakir dalam kubur itu sahih. Akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dalam beberapa hadis Bukhari yang panjang 3 halaman 4 halaman itu diceritakan begitu. Yang ditanya ada 4 pokoknya yang ditanyakan. Man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, ya kan? Man ikhwanuka. Ini akan ditanyakan. Dan biasanya ada beberapa prioritas atau beberapa apa istilahnya ya, bonus untuk orang-orang yang bisa aja nggak ditanya. Contoh, orang yang mati di hari Jumat. Hari Jumat itu Pak, Kemis maghrib sampai Jumat maghrib itu hari Jumat. Itu dibebaskan dari pertanyaan, dari azabnya, dari pertanyaannya sampai hari kiamat. Jadi kalau Bapak bisa milih Jumat Pak. Ya Allah matikan gue di hari Jumat. Ada lagi, misalnya orang yang di semasa hidupnya mengamalkan kata Rasulullah, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha 100 kali setiap hari. Itu malaikat mungkar nakir itu sungkan sama dia. Ini hebatnya Rasulullah tuh kasih kita bekal. Ya, makanya Bapak mungkin bisa meneliti. Ada 6 perkara yang menghindari kita dari pertanyaan kubur. Nah sekarang pertanyaan Bapak, kalau orang nggak bisa jawab, gimana? Sebetulnya siksaannya itu bukan siksaan, Pak. Ngelemesin. Ini orang kok diem aja, dulu di dunia cerewet. Soalnya saya tanya man rabbuka, dia diem aja nggak bisa jawab. Dilemesin dulu sampai bisa jawab. Gitu. Itu ada prosesnya. Karena setelah orang itu akhirnya menjawab, saya tidak tahu, baru ada sisaan itu. Kan diluaskan kuburnya sepanjang berapa hasta, kemudian dia dipalu segala macam tuh. Tidak terus-terusan sampai hari kiamat begitu. Itu siksaan yang Rasulullah memang cantumkan. Tapi hakikatnya beginilah Pak. Kita melihat ada ayat Quran di surat apa Pak Ustaz? An-Naml ya, mengenai Fir'aun dulu. Kepada Fir'aun saja. Fir'aun dan rombongan nih dan kaumnya itu. Sekarang di alam barzah diperlihatkan pagi dan sore neraka. Itu siksaan juga. Melihat siksaan itu siksaan, Pak. Contoh, Pak Haji Alek ke dokter gigi, dapat giliran nomor 2. Di dalam nomor pertama tuh, waduh, ampun dokter, kamu tahu. Pak Alek gimana perasaannya? Nggak jadi dari gua, nggak jadi. Itu adalah Fir'aun. Kata Al-Quran, Fir'aun setiap pagi dan petang diperlihatkan neraka. Dan pada hari kiamat Allah menceritakan pada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya azab ke dalam azab neraka. Ada yang begitu.
Jadi siksaan psikologis kepada ruh. Ada siksaan kepada ruhnya yang dicambuk segala macam, ada semuanya gitu. Jadi itulah yang terjadi. Faktanya berita dari Rasulullah seperti itu. Jadi kalau orang nggak bisa jawab, ya dia disiksa sampai hari kiamat. Atau sampai bisa akhirnya dia menjawab gitu. Itulah yang terjadi, Pak. Saya kira cukup. Bapak apa bengong? Ya kemarin kena itu Pak, kena tsunami kemarin. Jadi ya memang perlu juga belajar bahasa Arab dikit-dikit lah. Karena kata Rasulullah, lughatul jannah, lughatul arabiyah. Bahasa surga itu bahasa Arab. Ya sama bahasa neraka bahasa Arab. Alam barzah bahasa Arab. Bapak ditanya ke salak, hah, yang ngerti digaplok loh. Gitu. Jadi perlu. Nah, tapi bahasa, semua bahasa yang perlu Bapak tahu cuma dua. Yes dan no. Bahasa Arabnya no, la. Bahasa Arabnya yes, naam atau kecuali gitu ya. La ilaha illallah. Modalnya itu malaikat sungkan. Ini ahli tauhid nih. Gitu. Jangan kita menentang orang Jawa nggak bisa bahasa Arab ditanya man robuka, no poso dibuka. Wah, mau digaplok Pak. Ya. Jadi bisa bahasa Arab, hafalkan itu. Dulu pernah ya Ustadz iniin di kubur ya, di alam kubur 4 pertanyaan tuh. Hafalkan aja jawabannya. Jangan bawa contekan Pak, kan Bapak dimandiin waktu ini udah nggak bisa tulis lagi. Ya. Jadi yang aman kita kalau bisa memposisikan diri kita supaya kita melewati pertanyaan kubur itu dengan meninggal hari Jumat atau mengamalkan sesuatu. Ada 6 tuh, 6 amalan yang kita nggak ditanya. Nggak disiksa, nggak ditanya itu di alam barzah. Itu Pak. Kemudian ada lagi Pak. Silakan Pak Haji. Ya. Doa anaknya masih hidup. Ya. 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 Fungsi doa anak-anak kepada orang tuanya adalah ketika orang tuanya itu udah di surga. Karena orang tua di surga itu bagi yang didoakan sama anak nih Pak, kita bicara nih, Allah Rabbi firli wali ulidaya warahmah kama rabbayani shaghira. Doa itu tuh disulap, dirubah sama Allah jadi mahkota dan jadi baju kebesaran untuk orang tua kita. Makanya beliau tanya, mereka berdua tanya, ini apa? Kita nggak pernah beramal soleh di dunia. Anakmu mohonkan ampun untukmu sehingga derajatmu dinaikkan di surga. Kalau di alam barzah wallahu alam nggak ada keterangannya. Ini dengan keterangannya. Perjuangan itu. Hah? Di alam barzah perjuangan. Perjuangan. Itu Pak Haji. Ya. Lagi kalau silakan. Pak Haji biasa. Salam Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dulu Pak Ustaz mengatakan kalau misalnya ada orang meninggal pelan-pelan aja. Ya. Kenapa ya? Saya lupa tuh. Oh iya baik. Gini Pak. Ada orang yang meninggal dengan cara-cara yang mungkin kita sendiri akan ngeri. Misalnya ada orang yang meninggal ketabrak, ya kan? Nah, untuk itu kita ngomong gini, alhamdulillahillazi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala katsiri min khalqi tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan aku dibanding dia. Jadi kita bukan nyukurin dia, syukur enggak. Tapi kita sendiri muji Allah karena kita enggak seperti dia matinya. Nah, kata Rasulullah kalau yang baca doa begini, dia tidak akan pernah mati seperti yang ditakutkan gitu. Dengan cara lain matinya itu. Ya kan ada yang orang yang misalnya di ICU 10 hari udah enggak sadar. Kita kan enggak mau kayak begitu. Maunya kayak banyak sahabat Rasulullah yang udah sekarat tapi masih bisa ngomong. Maunya orang beriman begitu Pak. Kalau bisa mati tuh masih melek gitu loh. Pak Jendra, ya saya duluan ya. Repot-repot nih. Ya. Jadi kalau bisa begitu. Gitu Pak Haji. Jadi kita bersyukuri kepada Allah karena kita
nggak pengen mati seperti itu, dan kita belum mengalami, sehingga kata Rasulullah, siapa yang baca doa itu maka tidak akan pernah mati seperti itu. Bunyi lafalnya alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Untuk terjemahannya tanya sama Ustaz Luli. Beban. Ada lagi, Pak? Cukup? Selamat loh. Ya udah cukup lah. Masih duduknya udah. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, sebenarnya Ustaz masih siap menjawab. Tapi kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin. Ke depannya. Mari kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanallahu wa bihamdihi. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.